kurikulum menurut Sudijarto, pakar pendidikan dari UNJ, menyatakan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisasikan untuk siswa atau mahasiswa guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum itu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian, kurikulum itu merupakan suatu rancangan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Selanjutnya, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan tertentu. Definisi ini dipandang cukup baik karena pertama, pendidikan itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan. Yang kedua, rencana tersebut dilaksanakan di sekolah melalui cara-cara yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan kurikulum itu tidaklah mudah karena melibatkan guru, komite sekolah, maupun ahli lainnya. Sehingga dalam penyusunan kurikulum itu sangat-sangat rumit. Kemudian, kurikulum merupakan tujuan atau rujukan yang harus selalu kita gunakan dalam proses pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsep kurikulum sekolah alam. Konsep pendidikan ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah alam yang pada umumnya berpijak pada kurikulum pendidikan nasional yang dikembangkan dan diperdalam dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai fondasi dengan prinsip Think Globally Equally, yang artinya kurikulum sekolah alam berpikir untuk mempersiapkan generasi yang dapat bersaing dalam dunia global saat ini. Namun, dalam proses pendidikan yang diselenggarakan menggunakan institute development atau kearifan lokal sehingga siswa dapat mengenal dan mendayagunakan potensi di daerahnya, sehingga diharapkan ketika mereka dewasa kelak kecintaan akan daerahnya, khususnya wilayah Indonesia, akan kokoh sehingga timbul kesadaran untuk menjaga dan melestarikan berbagai sumber daya yang dimiliki di negeri ini untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Dalam konsep kurikulum sekolah alam, kurikulum diartikan sebagai jejak dan jalur pengalaman belajar total. Adapun belajar total yang dimaksudkan adalah dalam kurikulum belajar bersama alam, yaitu kurikulum yang akan membedah dan menemukan beberapa hal, yakni yang pertama, cara tunduk kepada Tuhannya. Yang kedua, cara tunduk kepada makhluk lain kepada Tuhannya. Yang ketiga, cara interaksi antar manusia dengan melibatkan seluruh dimensi manusia pada ranah kecerdasan kognisi, ranah kecerdasan fisik, ranah kecerdasan emosi, dan spiritual. Yang selanjutnya yaitu ada 4 pilar, yang mana 4 pilar tersebut disusun oleh Landonovo. Landonovo ini merupakan penggagas sekolah alam. 4 pilar tersebut yaitu yang pertama, akhlakul karimah. Dalam kurikulum sekolah alam, akhlakul karimah ini merupakan yang paling utama dan merupakan sebuah pondasi yang sangat-sangat perlu dibangun. Mengapa demikian? Karena agar siswanya memiliki kepribadian yang baik dan kuat. Yang kedua yaitu logika berpikir. Dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat, tidak mungkin dikuasai siswa dengan baik apabila logika berpikirnya tidak dipersiapkan sebagai wadah untuk menampung pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu leadership. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Dan di dalam konsep kurikulum sekolah alam, potensi kepemimpinan siswa dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan kepemimpinan di sekolah.
yaitu contohnya organisasi siswa Project Class dan Sekolah Alam Student School atau Pramuka Sekolah Alam. Yang keempat yaitu entrepreneurship. Tujuannya dari entrepreneurship yaitu bukan untuk menjadikan anak-anak siswanya itu menghasilkan tenaga kerja, namun tujuannya adalah siswa dapat membentuk kemampuan untuk berwirausaha dengan keterampilannya sendiri. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tantangan pendidikan abad 21. Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara di dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat IPM dengan angka 0,629. Bersama angka itu, Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yakni Malaysia peringkat 64 dan Singapura peringkat 18. Dalam Global Competitiveness Index, Indonesia masih berada pada posisi ke-38 dari 148 negara, tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi kedua, Malaysia di posisi ke-24, dan Thailand di posisi ke-37,8. Masalah yang amat penting bagi pendidikan Indonesia pada abad ke-21 yakni konteks baru pendidikan. Konteks baru pendidikan merupakan suatu kondisi di mana pendidikan tidak lagi menghadapi kompetisi dan kooperasi bersifat lokal, melainkan bersifat global. Untuk menghadapi tantangan kompetisi global tersebut, setiap diri siswa harus menguasai seperangkat karakteristik, yakni yang pertama, kesadaran akan kehidupan global. Jarak antar negara semakin dekat dan batas negara semakin tipis. Pendidikan di Indonesia seyogyanya mempersiapkan menjadi bagian dari warga dunia. Berbagai wawasan dan kecakapan dalam menghadapi persaingan dengan negara lain penting untuk dikuasai. Yang kedua, menguasai teknologi. Salah satu ciri dari abad 21 ini adalah penguasaan terhadap teknologi. Karena setiap aspek dari kehidupan manusia bersinggungan dengan teknologi. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kreativitas perlu didukung oleh inovasi-inovasi, sehingga karya yang dihasilkan selalu selangkah lebih maju dengan karya-karya lain yang sejenis. Yang keempat, berpikir kritis dan visioner. Pola berpikir kritis dan visioner mutlak diperlakukan di abad 21, karena perubahan-perubahan sangat cepat terjadi dalam mereka yang memiliki visilah yang akan sanggup menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Yang kelima, kemampuan bekerja sama dengan berbagai asosiasi institusi. Kemampuan dan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai institusi akan membantu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, entrepreneurship. Memiliki jiwa kewirausahaan dan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki oleh anak bangsa. Karena kewirausahaan membuat seseorang bukan hanya berdiri sendiri, tetapi membantu orang lain dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi yang keempat, yaitu adalah implementasi kurikulum belajar bersama alam di sekolah alam. Di dalam implementasi ini ada 5 implementasi. Yang pertama yaitu terkait akhlak dan juga kepemimpinan. Apa itu akhlak dan juga kepemimpinan? Kurikulum akhlak berkaitan erat dengan kepemimpinan. Karena kegiatan yang bertujuan untuk membangun akhlak siswa mengandung pembentukan leadership, begitu juga sebaliknya. Jadi di dalam pelaksanaan atau penerapan akhlak itu di dalamnya juga tertanam sebuah kepemimpinan ataupun leadership. Implementasinya apa? Implementasinya yaitu adalah contoh saja akhlak dan leadership yang paling menarik adalah ketika
bergabungnya untuk sekolah reguler dan juga sekolah berkebutuhan khusus. Di dalamnya terdapat akhlak yang baik, yaitu kita saling menghargai antara anak-anak yang reguler dan juga berkebutuhan khusus seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah bakat dan kecakapan hidup. Ya, bakat dan kecakapan hidup itu merupakan talent ataupun bisa disebut kurikulum talent and life skill. Nah, ini dikembangkan dengan mengatur bakat yang dimiliki oleh siswa dan mengarahkan siswa untuk mendalami bakatnya. Jadi di dalam bakat dan kecakapan hidup ini siswa diarahkan kepada bakatnya masing-masing. Nantinya digali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Untuk implementasinya apa? Implementasinya yaitu contoh saja seperti market day, terus ada kelas project, terus ada personal project ya. Itu program talent day juga. Program talent day itu nanti diadakan di salah satu sekolah itu untuk menunjukkan talent-talent di setiap individunya. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah seni dan juga kreativitas ya. Seni dan juga kreativitas ini bisa ditampilkan di dalam musik, seni rupa, seni gambar, dan juga dalam keagamaan, baca tulis Al-Quran seperti itu. Implementasinya apa? Implementasinya adalah hasil kreativitas dan seni ini nantinya akan ditampilkan dalam sebuah pameran ataupun dalam sebuah pertunjukan yang nantinya akan diperjualbelikan, dan itu akan menghasilkan bagi sekolah maupun bagi individu tersebut. Itu akan memunculkan yang ketiga ini, seni dan juga kreativitas. Yang keempat selanjutnya adalah lingkungan dan konservasi. Di sini merupakan bagian dari kurikulum yang merupakan ikhtiar dalam membangun kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Ya, ini sudah jelas. Di implementasi yang keempat ini adalah terkait alam. Implementasi nyatanya apa? Implementasinya nyatanya yaitu adalah misalkan mengajarkan kepada siswa bagaimana mengolah sampah, bercocok tanam, memanfaatkan ladang yang ada di sekitar kita, itu apa saja, itu bisa mengimplementasikan terkait lingkungan dan juga konservasi. Oke, yang kelima selanjutnya adalah logika dan berpikir akademik. Nah, di dalam logika dan juga berpikir akademik ini banyak masyarakat atau orang tua yang berpikiran bahwa prestasi ataupun nilai itu adalah bobot utama, dan orang tua maupun guru itu melupakan salah satunya, yaitu adalah belajar itu merupakan proses panjang dalam menumbuhkan kecintaan akan ilmu yang nantinya akan diterapkan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi tidak melulu berpatokan terhadap nilai saja ataupun prestasi. Implementasinya apa? Implementasinya yaitu merupakan kemampuan menganalisis yang baik, problem positioning dan problem solving kepada siswa agar memiliki kemampuan untuk menganalisis sebuah permasalahan dari berbagai sisi. Jadi di sini kita mengajarkan bukan hanya terkait materi yang ada di dalam buku, tetapi kita membelajarkan untuk bagaimana cara menganalisis, cara menghadapi sebuah permasalahan yang nantinya untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin itu salah satu atau beberapa implementasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.